Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom. Ibu bapak dan saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, malam ini kita yang kesekian kalinya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Ini tentu saja terkait dengan adanya wabah virus COVID-19 yang melanda atau menimpa seluruh dunia, di Indonesia bahkan di Jabodetabek. Kita sebetulnya semua berkerinduan untuk bisa beribadah, berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Oleh karena itu kita semua berdoa supaya wabah virus COVID-19 ini disingkirkan atau diangkat Tuhan dari bumi dan Jabodetabek khususnya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sesuai dengan SBU, bacaan malam tentunya hanya 19 sampai dengan 21. Tetapi saya akan membaca dan mengambil dari pasal 1, pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Dengan perikop bacaan yaitu Musa, nyanyian Musa dan Israel. Tapi sebelumnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Ibu bapak dan saudara sekalian yang senang menonton film di bioskop layar lebar tentu mengenal akan tarian ini, atau juga di televisi, juga di HP, ada juga di YouTube ya tarian ini. Dan tentu saja ini adalah tarian dalam film India atau dikenal dengan film-film Bollywood. Di samping itu ada film-film dari Hollywood juga di California, Amerika Serikat. Ini sebetulnya ada videonya. Saya tidak akan memutar videonya supaya kita jangan cuma nonton video aja, film aja. Kita mau dengar khotbah. Oleh karena ini cuma gambar saja. Sepintas kita lihat mereka begitu sukacita, menari, gembira ria, dan juga tentu saja dengan tarian dan musik. Ini adalah ciri khas dari film-film India atau film-film Hollywood. Ibu bapak dan saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, malam ini kita juga ditempatkan pada perikop bacaan, yaitu nyanyian Musa dan Israel di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Saya tidak akan membaca lagi firman Tuhan ini karena saya yakin ibu bapak sudah membacanya dan juga tentu saja menghemat waktu. Tentu saja kita timbul pertanyaan, kenapa Musa dan Miriam bersukacita? Mengapa Musa dan Miriam bergembira? Tentu saja dengan tarian dan musik. Ibu bapak dan saudara sekalian, mereka bergembira dan mereka bersukacita karena mereka mengalami jalan buntu. Tidak ada jalan lagi. Mereka berada pada situasi sulit. Di depan mereka terbentang laut Teberau yang dalam. Sedangkan di belakang mereka mengejar pasukan Firaun yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan kereta berkuda sebanyak 600 orang.
Mereka berada dalam posisi sulit. Mereka boleh dikata terkepung dengan situasi ini. Tetapi ibu bapak dan saudara sekalian, Musa tidak gentar, Musa tidak takut, karena dia yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka. Walaupun ibu bapak dan saudara sekalian, dia selalu dikomplain atau bangsanya, bangsa Israel keberatan tentang keberadaan mereka berada di padang gurun itu. Tetapi janji Tuhan kepada mereka ya dan amin. Tuhan berbicara dengan Musa karena situasi yang sudah sangat genting, situasi yang sudah terjepit. Tuhan berbicara kepada Musa, ulurkanlah tanganmu di atas laut itu. Itu bisa kita baca dari Keluaran 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ibu bapak dan saudara sekalian, ini yang mereka saksikan. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan itu mereka alami, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa membelah laut. Hanya kuasa Tuhan yang dapat melaksanakan itu dengan memerintahkan angin timur yang kencang. Kecepatannya melebihi daripada kecepatan angin di dunia ini. Kita katakanlah angin tornado, angin typhoon pasti melebihi dari itu, karena dia bisa mengiris laut sehingga bisa memisahkan kiri kanan sehingga menjadi daratan, dan orang Israel, bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu. Demikian juga tentu saja kita lihat bagaimana dengan bangsa Mesir di bawah pimpinan Firaun dan pasukannya. Kita bisa baca di ayat 27. Keluaran 14 ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah lautan itu. Itu artinya ibu bapak sekalian, mampuslah Firaun dan orang-orang Mesir itu tenggelam di laut Teberau itu, atau sekarang disebut Laut Merah, Red Sea. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan malam ini? Ibu bapak dan saudara-saudara, saya melihat ada beberapa kekuatan dari sikap perilaku Musa dan Miriam dalam hal mengucap syukur dan berpasrah kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah menghadapi jalan buntu. Yang pertama adalah Tuhan selalu memberi jalan keluar atas semua permasalahan hidup bagi orang percaya. Walaupun terkadang pada saat menemui jalan buntu kita merasa sudah tidak ada jalan keluar. Karena apa ibu bapak dan saudara sekalian? Jalan yang kita mau itu tidak sama dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan maunya ke kanan, kita maunya jalan ke kiri. Oleh karena itu, tetaplah kita berdoa. Tetaplah kita punya sikap seperti Musa dan Miriam, mempasrahkan diri kepada Tuhan agar semua kebutuhan kehidupan bisa terurai, bisa dicarikan jalan solusi oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan jalan solusinya.
Kita hanya memerlukan pasrahan dan ketaatan kepada Tuhan. Sikap manusia memang biasanya selalu mengandalkan kepintaran, selalu mengandalkan ego pribadi, selalu mengandalkan kekayaan, selalu mengandalkan jabatan. Itu semua baik, itu semua bagus, itu semua menunjang di dalam kehidupan. Tetapi pada saat kita mengandalkan itu, maka di sanalah kita akan menemui jalan-jalan buntu, jalan-jalan sesat yang sulit sekali kita katakan kita bisa cari jalan keluarnya. Kadang-kadang kita memberontak dan juga kita merasa kecewa dengan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan bukan jalan Tuhan. Itu adalah jalan keinginan pribadi kita sendiri. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya selalu memberikan ilustrasi tentang bagaimana kita mengedepankan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Baik kehidupan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, di mana saja. Itu ibarat kita menggunakan angka. Kalau kita kedepankan Tuhan Yesus di depan, artinya satu di depan, maka kita tambah, walaupun kita tidak tahu apa-apa, nol artinya. Begitu kita tambah nol, itu akan lebih banyak dan bernilai. Betul tidak? Kalau kita satu tambah nol itu menjadi 10. Kalau kita satu tambah nol lagi, sudah 2 nol itu 100. Dan seterusnya. Makin tambah nol, makin tambah kita tidak tahu, makin bernilai. Tapi coba kita balik. Satunya, Yesusnya ada di belakang. Mulai kita tambah nol, itu artinya kita mulai memasang angka ataupun tanda bilangan koma. Mulailah kita tambah 01, itu sudah berarti 1/10. Kalau kita tambah 0 lagi 1, sudah 20, itu berarti 1/100, makin kecil nilainya. Tambah lagi 1 menjadi 1/1000, makin kecil lagi. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, bolehlah kita pintar, bolehlah kita bijak, bolehlah kita handal, bolehlah kita berlebih, tetapi jangan semua itu kita kedepankan. Mari kita kedepankan Yesus di depan kita, agar supaya Dia yang menuntun kehidupan kita. Lihat bangsa Israel, mereka merasa mengalami jalan buntu, dan mereka juga mulai menggerutu. Mereka mulai komplain keberatan kepada Musa. Tetapi Musa tidak goyah. Musa tetap teguh, tetap percaya bahwa ada jalan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita mau balik bacaan, kita melihat di Kejadian 14 ayat 12 itu jelas bagaimana bangsa Israel juga mulai khawatir, mulai takut dengan keadaan mereka. Di ayat Kejadian 14 yang sudah dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ibu bapak dan saudara, menunjukkan kekecewaan, menunjukkan ketakutan, karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Sebagian bangsa Israel juga selalu sikapnya bersungut-sungut, tidak tahan uji. Dia tidak tahu, padahal mereka sudah sering mendapatkan dan mengalami melihat kuasa Tuhan itu terjadi. Tetapi mari kita lihat bagaimana sikap Musa dalam Kejadian 14 ayat 13. Sikap Musa yang pasrah dan sikap Musa yang bersyukur dan penuh sukacita. Dia katakan, bukankah ayat 13, tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Suatu sikap Musa
yang percaya betul bahwa Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan akan membasmi Firaun dan pasukannya. Sehingga di Kejadian 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Padahal Musa belum tahu kejadian itu, tetapi dia yakin percaya bahwa tangan Tuhan, janji Tuhan tiada akhir. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketaatan berserah total, otoritas kepada Tuhan itu mengatur hidup kita dan merupakan syarat mutlak untuk kita mendapatkan pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang kedua yang saya lihat dari bacaan firman ini adalah mengucap syukur dalam kebaikan dan dalam kesulitan. Mengucap syukur dalam kebaikan itu biasa. Mengucap syukur dalam kebaikan karena kenaikan pangkat, jabatan, dan juga mungkin ulang tahun, syukur ulang tahun, syukur ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, itu biasa. Tetapi untuk mengucap syukur dalam kesulitan itu biasa, belum biasa. Dan banyak orang tidak melakukan itu. Padahal di dalam 1 Tesalonika ayat 5 dan 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam suka dan duka. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Musa dan bangsa Israel tetap mengucap syukur. Mereka tetap memuji Tuhan walaupun kesulitan dan jalan buntu yang berada di depan mereka. Sikap Musa menyerahkan pada Tuhan adalah sikap penuh syukur. Dan dia tidak mau lari dari tanggung jawab. Walaupun dia dikomplain, dia dicaci maki, walaupun dia selalu bangsa Israel keberatan dengan cara-cara yang dilakukan Musa. Tapi Musa tetap kuat dan bersyukur, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Begitu juga saudara dan saya, dalam situasi sulit, kita selalu menghadapinya. Jangan kita panik. Jangan kita langsung putus asa. Tapi yakin dan percaya bahwa di balik kesulitan ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi kita. Bapak dan saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita mengalami wabah virus COVID-19 atau virus corona. Kita jangan panik, apalagi takut, tetapi tetaplah bersyukur dalam doa dan mengharapkan kepada Tuhan agar supaya Tuhan bisa menghilangkan, Tuhan bisa mengangkat, menghapus virus ini dari muka bumi ini. Sebab kalau kita panik dan takut, itu akan menggerus daya tahan tubuh kita atau antibodi kita, sehingga itu akan memperlemah daya tahan tubuh dan virus sangat mudah, gampang untuk menyerang kita. Tetap percaya dan ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, dan jangan kumpul-kumpul terlalu banyak. Itu anjuran dan permintaan dari pemerintah. Sebab kalau kita takut dan panik, tentu kita tidak akan menolong. Dengan kita takut dan panik, tentu kita tidak akan terhindar, kita tidak akan dilewatkan oleh virus. Malah sebaliknya, barangkali kita akan diserang oleh virus itu. Tapi hendaklah kita selalu berserah kepada Tuhan untuk semua persoalan hidup. Kita fokus kepada Tuhan, bahwa Dia selalu menjaga dan menolong kita dari wabah virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan mengucap syukur yang ketiga yang saya lihat adalah mengucap syukur pada Tuhan itu membangkitkan semangat dan kekuatan hidup serta sukacita. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
di beberapa tempat di jemaat, baik di GPB atau di mana saja, itu kalau ibadah-ibadah PKB itu sangat sedikit jumlahnya. Ya maaf, kalau di Harapan Kasih banyak. Tapi ada di tempat-tempat lain. Alasan salah satunya adalah bapak-bapak itu bekerja sudah capek, sehingga kalau pulang ke rumah itu malas untuk ikut ibadah. Tapi saya juga bekerja waktu itu. Waktu saya masih aktif, saya merasa kalau ada kita ada sukacita, selalu bersandar kepada Tuhan, kita dikuatkan. Bahkan walaupun sudah capek, saya paksa mesti datang ibadah. Dan pada saat pulang, malah capek itu hilang. Itu artinya apa? Kita selalu diganggu oleh setan, iblis, supaya kita jangan dekat-dekat kepada Tuhan. Jadi maaf, ini bapak-bapak tetap giat terus, sebab bapak-bapak adalah imam dalam keluarga. Saya berharap untuk lebih rajin, apalagi kita sudah mengalami COVID-19 ini. Setelah itu kita harus lebih kuat, kita harus lebih rajin datang kepada Tuhan, karena kita sudah tahu kita tidak bisa apa-apa ternyata. Ya, kemarin ada viral di media sosial yang pengacara kondang Hotman Paris. Dia cuci semua itu barang-barang dan dia bilang apa? Ini ternyata kekayaan, nggak ada apa-apa. Mobil saya sudah 2 minggu nggak keluar rumah, mobil mewah ibu bapak, nggak keluar rumah. Ternyata dengan wabah virus COVID-19 ini manusia ternyata tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita punya sikap doa terus dan syukur kepada Tuhan. Kita selalu memberikan kekuatan diri di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena ada jaminan Tuhan. Sebagaimana di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu adalah jaminan hidup bagi umat yang percaya. Tuhan selalu menolong dan membuka jalan untuk keselamatan kita. Doa syukur dan jaminan keselamatan dari Tuhan itu merupakan semangat hidup, kekuatan dan sukacita, sehingga kita selalu bekerja aktif, kita selalu kuat, tidak merasa capek, tidak merasa lelah, apalagi loyo. Kita tetap kuat terus, hati kita tetap penuh gembira dan sukacita, sehingga itu merupakan energi yang positif yang keluar dari diri kita di dalam berkinerja, di dalam bekerja, di dalam melakukan aktivitas. Karena itu semua terpancar dari hati yang baik, hati yang penuh sukacita, sebagaimana di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga terus hati kita, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul datang dari hati yang positif, sehingga betul-betul kita sebagai anak-anak Tuhan memberi yang terbaik, memberi output kinerja yang paling maksimal, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, tetapi maksimal. Ibu bapak dan saudara, marilah dengan demikian kita akan selalu datang kepada Tuhan, supaya kita diberkati rohani dan jasmani di dalam hidup ini. Tetaplah bersyukur dalam suka maupun duka, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dengan bersyukur, Tuhan selalu memberi pertolongan walaupun kita menemui jalan buntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.